Baiklah, untuk acaranya sudah bisa langsung kita mulai. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jangan jelas. Dengar. Terdengar. Mantap, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam swastiastu, namo warahmatullahi budaya, salam wabarakatuh. kebajikan, salam dunia satu keluarga. Senang rasanya kita bisa hadir di acara malam ini untuk memperingati HUT BPI yang ketiga. Eh, Saya memperkenalkan diri, saya Aci yang akan menemani Zoom malam ini hingga akhir acara. Ya, baik. Untuk itu, sebelumnya kita apresiasi dulu untuk teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu. Acara ini bukan hanya untuk merayakan ulang tahun, tetapi juga untuk memberikan kesempatan agar teman-teman banyak yang bergabung dengan Earth Squad tentunya. Dan kita juga ada kuis, bahkan ada open recruitment untuk teman-teman yang ingin bergabung menjadi edukator. Untuk tata tertibnya, pertama, mungkin kita harus menggunakan nama asli di Zoom ini supaya kita bisa saling mengenali satu sama lain. Dan harap di-mute mikrofonnya supaya tidak mengganggu jalannya acara. Bisa juga diaktifkan kameranya supaya kita lebih interaktif lagi. Dan jika ingin bertanya, nanti di sesi tanya jawab bisa raise hand dan juga bisa juga diketik di kolom komentar. Dan MC juga akan mengingatkan waktu apabila saat berjalan waktunya sudah habis per sesi. Nah, kita kenalan dulu kali ya mungkin dengan Biowas Promik. Apa sih Biowas Promik itu? Biowas Promik ini adalah sebuah inovasi yang bisa mengubah sampah organik menjadi media tanam dalam 1 detik. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Biowas Promik ini bisa mengubah sampah yang biasanya berbau dan membutuhkan proses yang lama dalam pengomposan itu bisa terurai, bisa dimanfaatkan langsung dengan tanaman hanya butuh waktu 1 detik tanpa menimbulkan bau, menghasilkan gas metana ataupun menarik perhatian lalat. Nah, dampaknya itu lingkungan ini jauh lebih bersih, sampah organik juga yang ada di TPA itu bisa berkurang. Dan yang paling kerennya pastinya bisa dijadikan media tanam yang subur untuk berkebun. Karena manfaatnya begitu besar, maka lahirlah komunitas Biowas Promik di Indonesia. Komunitas ini hadir untuk mengedukasi gerakan aksi nyata juga dan membangun kesadaran bahwa kita semua itu bisa ikut turun menjaga lingkungan supaya umur bumi kita jauh lebih panjang. Nah, eh, oke, supaya kita lebih semangat lagi, maka kita bisa langsung dengar kata sambutan dari Ketua Umum Biowas Promik Indonesia, yaitu Ibu Dwi Kartika. Kepada Ibu Dwi Kartika, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Aci selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, nggak terasa ya, hari ini Biospromik Indonesia udah berusia 3 tahun. Sebuah perjalanan yang tentunya penuh tantangan, perjuangan, dan tentunya kebanggaan ya. Saya pribadi merasa bersyukur luar biasa bisa di sini bersama teman-teman semua komunitas yang luar biasa dengan satu visi yang sama menjaga bumi tetap sehat dan lestari. Kita memulai gerakan ini dari kepedulian sederhana. Bagaimana cara mengolah sampah organik dengan lebih baik, mengurangi pencemaran air, udara, dan juga memberikan solusi yang mudah diterapkan di masyarakat. Kemudian lahirlah Biowas Promik ya. Yang awalnya mungkin hanya segelintir orang yang mencoba, sekarang sudah semakin banyak, semakin meluas, anggotanya juga semakin banyak edukator juga gitu ya. Selama 3 tahun ini kita sudah melakukan banyak kegiatan, baik itu edukasi di masyarakat, pelatihan pengelolaan sampah organik, hingga berbagai aksi, kampanye yang untuk yang manfaatnya lebih besar, lebih banyak relawan yang bergabung ya. Saya harapannya begitu ya. Dan tentunya kelak makin banyak manfaat yang bisa kita berikan untuk lingkungan dan bumi kita tercinta. Ya, daripada berlama-lama di pembukaan, kita langsung aja ya.
ke sesi sharing. Kita bahas lebih dalam tentang apa itu komunitas Biospromik, apa aja kegiatan yang sudah dilakukan, dan tentunya bagaimana teman-teman bisa ikut berkontribusi di dalamnya. Jadi tetap semangat, yuk kita mulai. Ya, silakan di-share. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah, sudah. Ya. Oke. Ya, ini perkenalan ya buat teman-teman. Eh, kita sebut namanya Komunitas Biowas Promik Indonesia. Tahun berdirinya itu 14 Februari tahun 2022. Komunitas Biowas Promik ini organisasi sosial non-profit yang sudah berbadan hukum dalam lingkup nasional. Memiliki kefokusan di edukasi masyarakat, khususnya tentang olah sampah organik, dengan cara cepat 1 detik sebagai upaya pelestarian bumi kita tercinta dan juga regenerasi air, tanah, dan udara menjadi lebih baik. Next. Kita memiliki visi itu menyatukan orang-orang yang memiliki misi yang sama agar memberi dampak terhadap lingkungan di Indonesia dan dunia. Jadi ini teman-teman di sini pasti satu visi, satu misi dengan kita ya. Misinya meregenerasi tanah, air, dan udara agar bumi menjadi terjaga kelestariannya terutama dengan menggunakan biospromik. Next, Pak. Tujuannya nih ya, biospromik ini sebagai wadah yang melandaskan hukum, jadi kita sudah memiliki landasan hukum atas berkumpulnya orang-orang yang memiliki misi dan visi yang sama untuk bersama-sama bergerak, berkegiatan demi tercapainya tujuan perkumpulan atau komunitas. Jadi kita sama-sama pemeliharaan dan pelestarian lingkungan agar masyarakat memiliki kepedulian untuk membantu mengurangi masalah sampah, polusi termasuk tidak terbatas pada pengolahan sampah organik, pemeliharaan dan pemulihan tanah, air, dan udara. Jadi kita fokus ya meregenerasi tanah, air, dan udara dan itu bisa dilakukan oleh Biowaspromik. Next, Pak. Kami memiliki struktur organisasi. Di sini Ibu Ivon Setiawati sebagai penasehat yang juga founder dari Promik. Dan saya sendiri Ketua Umum Biospromik Indonesia, ada Ketua Ibu Dr. Anda Sri Hartini atau biasa dipanggil Ibu Tini. Terus ada Ibu Ibu Ana ya sebagai Sekretaris Jenderal, Ibu Ilan sebagai bendahara, terus di sini Ibu Erna sebagai sekretaris dan bendahara satunya Bapak Ruda di Palembang. Ibu Ilan ini di Batam ya. Ya, lanjut ya. Ini legalitas. Jadi kita sudah memiliki legalitas. Jadi Biospromik ini memiliki legalitas resmi. Jadi bila kita sama-sama di sini mengembangkan komunitas dengan baik, insya Allah ya bisa lebih besar, lebih bermanfaat bagi lingkungan dan mungkin bumi kita lebih baik. Lanjut, Pak. Nah, ini juga mungkin udah banyak tahu ya teman-teman bahwa eh, Biospromik sudah mendapatkan penghargaan kebetulan Ibu Ivon di Sumatera Selatan sebagai terbaik satu ajang inovasi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan sampah. Ya, next, Pak. Apa sih itu Biospromik? Nah, mungkin teman-teman sini udah pada tahu ya karena benar-benar sudah menjalani sendiri. Jadi biospromik itu hasil fermentasi dari campuran air, kulit buah, dan starter promik yang dikembangkan dari fermentasi alami dari berbagai bahan. Jadi tidak menggunakan gula, tidak menggunakan bahan kimia atau tambahan. Nanti akan dijelaskan detailnya cara membuatnya oleh Ibu Ana dan Ibu Erna. Terus manfaatnya apa aja sih? Itu bisa yang paling keren tuh adalah olah sampah organik hanya dalam waktu 1 detik. Kok bisa ya? Iya. Dan itulah hebatnya biospromik. Dan yang lebih kerennya tanpa pelepasan gas metana. Kemudian mampu juga menjernihkan air, membunuh patogen. Jadi biowas itu bila ditaruh air yang mungkin banyak patogen ya, didiamkan saja sekitar 20 menit, itu patogennya mati. Itu sudah ada uji labnya. Jadi benar-benar sudah terbukti bukti ya. Terus kemudian membersihkan udara, meregenerasi tanah menjadi lebih subur. Ini sudah terbukti juga di beberapa lahan tandus yang kita regenerasi dengan biowash itu menjadi
unsur haranya lebih banyak. Terus berpori yang tadinya mungkin tanahnya itu padat, itu bisa menjadi berpori sejak menggunakan biowas. Yang uniknya lagi bisa sebagai agen agen pembersih alami. Jadi kita bisa lepas dari produk kimia ya. Dengan mulai pakai biowas, kita bisa membuat sendiri pembersih lantai, pembersih apa untuk pencuci piring. Itu nanti juga Bu Ana tuh yang pinter tuh bikin-bikin aneka produk turunan biowas yang bisa untuk jadi pembersih. Nanti juga ada di share-nya di situ ya. Lanjut, Pak. Ini cara buat biowas, mungkin banyak tahu juga, tapi nanti juga akan dipraktekkan oleh Bu Ana, Bu Erna ya. Saya lanjut aja deh. Nah, edukasi. Nah, salah satu kegiatan komunitas yang paling menonjol di komunitas Biospromik adalah kegiatan edukasi. Kami memiliki tim edukasi dari berbagai wilayah seluruh Indonesia. Jadi lingkupnya bukan hanya wilayah, tapi nasional. Jadi bila tidak terjangkau secara offline, kita juga dapat melakukan secara online, bisa berupa webinar atau workshop, apapun yang sifatnya bisa menjangkau nasional. Ini salah satu contoh ya. Ini kita ada beberapa cukup banyak edukator ya. Ini Ibu Tini eh, dari Bintaro dengan edukasinya. Next, Pak. Ini saya sendiri, saya lebih sering justru malah kadang kalau nggak ke desa-desa atau lingkar-lingkar kecil ya dari RW, RT. Ini kebetulan di Lajah Butince. Butince ada nggak di sini? Yang kemarin kita sharing tentang biowas, terus gimana untuk memaksimalkan lahan menjadi bisa bisa produktif seperti itu ya. Lanjut, Pak. Ini Bu Erna yang luar biasa ke sana kemari. Pokoknya superwoman deh. Bu Ana apalagi nih. Ini Bu Ana juga rajin edukasi juga, terus rajin membuat produk-produk dari Biospromik. Next. Ini Mas Andito memiliki Akademi Kompos di Pesanggerahan Jakarta Barat dan Selatan atau Barat ya. Beliau juga nanti ada sesi Selatan. sharingnya ya. Oh, Selatan ya, sorry. Ada sesi sharingnya, nanti kita bisa dengarkan. Selanjutnya, ini dia yang paling keren, Ibu Resti. Luar biasa. Benar-benar apa ya, edukator sejati. Sudah banyak Iya. edukasi di mana-mana, luar biasa. Dan nanti ada sesi sharing juga dari Ibu Resti. Lanjut, Pak. Nah, Pak Dermauli ini juga salut banget sama Bapak. Keren, Pak. Rajin edukasi di sekolah-sekolah, banyak sekolah. Awalnya, Bu Dwi bisa tolong buatkan surat dari Biowas untuk saya bisa edukasi di sekolah. Terus setelah dibuatkan, benar-benar langsung praktek. Ini hanya satu contoh, sebenarnya sekolahnya banyak sekali ya Pak Dermauli ya. Iya, iya. Edukasinya di banyak tempat di sekolah-sekolah SD. Ini Ibu Maria Yolanda, ini di Sulawesi Utara. Jadi benar-benar ini dari Pulau Jawa, Sulawesi, ada di Sumatera, semua ada ya. Lanjut, Pak. Ini Ibu Erna, yang kita sebut kadang Erna di Kendal ya. Juga rajin edukasi di lingkungan. Juga ini eh, di mana nih ya? Di Kabupaten Kendal ya. Pelatihan buatan biowas. Ini juga ada satu lagi Ibu Herlina. Ibu Herlina ini dari Kalimantan. Jadi Ibu Herlina ini juga rajin edukasi di berbagai tempat di wilayahnya. Ini Pak Mansyur yang kebetulan di Palembang ya, dekat dengan Bu Ivon. Ini juga rajin meng-sharekan tentang Juspro, tentang biowas kepada lingkungan, eh, baik di kantor atau di mana. Ini Ibu Retno. Ibu Retno di Surabaya. Bu Retno juga edukator yang rajin mengedukasi ke sana kemari untuk masyarakat. Selanjutnya Ibu Siti Daryati. Ini di Semarang ya. Di Semarang juga sering ngobrol sama saya. Eh, Rajin juga sharing edukasi di berbagai tempat. Ada lagi next, Pak. Nah, ini Ibu Tami, Ibu Sarwa Indah Puji Utami ini eh, juga termasuk pendiri dari Akademi Kompos ya. Jadi
Beliau juga yang banyak mengembangkan eh, cara membuat kompos, terus di sana di lingkungannya di sekitar Pesanggerahan sampai terjadinya Akademi Kompos sekarang. Kemudian ini siapa ya? Nah, terus oh Ibu Sinta dari Bogor. Ibu Sinta dari Bogor juga mengedukasi beberapa kali edukasi untuk wilayah daerah Bogor. Selanjutnya ini Ibu Eva Lydia, kebetulan istrinya Pak Mansur ya. Jadi ini sama-sama di Palembang, aktif juga mengedukasi untuk di wilayahnya dan juga di kegiatan-kegiatan beliau. Terus ini Pak Sugia Mulyata, pemilik eh, Transisi Kopi. Wah, seru deh, sering mengadakan kegiatan di kafenya yang positif banget, di mana kita bisa belajar tentang pengolahan sampah, bisa tentang jadi kafe sekaligus tempat belajar edukasi workshop. Keren ya. Terus selanjutnya ini sorry, Pak, makin kecil. Oh Pak, ininya Pak Sony ya, Glow. Jadi Pak Sony ini juga eh, apa mengedukasi tentang olah sampah organik dan juga mengedukasi bagaimana untuk mengolah seperti daun-daun kering yang ini jadi dikelola untuk lingkungannya sangat luar biasa. Lanjut Pak. Selain tadi ya mungkin yang belum ada disebutkan, mohon maaf karena memang nggak mungkin saya terapkan semua di presentasi ya. Selain dari edukasi juga kita ada aksi lingkungan. Aksi lingkungan itu apa yang udah kita lakukan? Kita ada aksi tuang biowaste tuh ke selokan, ke sungai yang kotor dan berbau untuk perbanyak mikrobaik dan memperbaiki kualitas air di situ. Next, Pak. Ini kita lakukan di Taman Ekopark Tebet. Ini luar biasa sambutannya ya. Jadi saya juga nggak ngira ternyata ikut banyak, bahkan yang nonton pun yang tadinya nggak itu ikutan. Jadi kita seru-seruan siram biowas ke sungai. Sungai di sana walaupun kelihatannya indah, tapi emang aromanya kurang nyaman. Jadi kita putuskan untuk, ayo kita sama-sama regenerasi air di situ. Yang mungkin baiknya bisa berkelanjutan ya. Mungkin next kita lakukan lagi. Lanjut Pak. Nah, ini salah satu program yang mungkin eh, akan dilakukan dalam waktu ke depan ya. Kita mau membuat toko online Biospromik berbasis komunitas. Jadi dari kita untuk kita. Seperti apa sih tokonya? Next, Pak. Oke, Mbak Ci. Jadi ini ada inovasi produk turunan Promik yang memiliki nilai jual. Itu ini dari Cigadung. Ada pupuk kohe, ada briket pupuk, pupuk cair, ada hormon tumbuhan, dan ini juga produk dari Kebun Budi. Jadi kita sudah memiliki banyak produk dari baik itu turunan dari Biowos, Promik, ataupun misalnya kebun dari hasil itu ya, dari hasil kebunnya itu. Jadi kebun dari hasil pengolahan Biospromik itu bisa kita jual. Lanjut. Nah, ini juga Bu Erna buat sabun, Bu Tini membuat pupuk untuk sedekah bumi dan ada karbol dari Bu Ana, body care, ada ini yang keren lagi ada selai Bu Tini kreasi selai dan ini pasta gigi alami yang sudah dibuat oleh Bu Tini ada. Jadi sekarang udah ada pasta gigi alami ya. Dan ini produk saya sendiri Sachi Omega Oil yang memakai Promik sebagai bahan di dalamnya. Lanjut. Konsep toko online Biospromik itu berbasis komunitas dari kita untuk kita. Jadi margin akan dipergunakan untuk pengembangan komunitas. Anggota komunitas dapat memiliki andil dalam membuat produk ataupun memasarkan. Jadi teman-teman yang memiliki produk atau punya inovasi untuk produk yang merupakan turunan Biowas atau Promik itu bisa ajukan ke kami ya. Jadi dibuka kesempatan untuk siapa saja yang memiliki produk turunan dari Promik atau hasil kebun dengan pemakaian pupuk Promik Biowos dapat dijual di toko Bios Promik dengan sistem mungkin konsinyasi atau dapat kita diskusikan bersama. Nanti silakan klik link di keminatannya di kolom komentar ya. Mungkin
Pak Juta atau Mbak Aci bisa share ya. Jadi bila teman-teman punya produk yang bagus atau yang menarik bisa eh, coba kita tawarkan atau menjadi kemitraan dengan kita. Nanti tetap ada kurasi ya teman-teman ya. Mungkin bisa perbaikan label atau nanti kita lihat ada kurasinya. Silakan dilanjut. Sudah ada yang punya itu langsung di copy linknya ya, teman-teman yang mau. Sudah ada belum? Oh ya, yang belum follow sosmed dari Biospromik, silahkan di-follow ya. Nanti tolong di-share ya itunya, link untuk, nah sudah Mbak Aci sudah link, share link dari berkemitraan dengan toko BioWosh. Jadi nanti nggak harus sekarang ya. Nanti juga akan kami share di grup-grup, barangkali baru punya ide apa untuk buat produk, silahkan bisa di ini. Baik, segitu aja dari saya, Mbak Aci. Terima kasih, bisa dilanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sudah bisa dengar sendiri sambutan dan penjelasan singkat dari Ibu Dwi Kartika. Eh, Ibu Dwi juga sudah menjelaskan bahwa struktur organisasi dari Biowas Promik ini ada juga ruang lingkup edukatornya yang bersifat nasional, baik di Sumatera, di Jawa, semuanya ada. Dan tujuannya juga sangat mulia, yaitu untuk meregenerasi air, tanah, dan udara. Dan eh, kedepannya akan ada toko ya Bu untuk Biowas Promik ini. Nah, Betul. untuk rekan-rekan yang ingin mendaftarkan produknya ke toko bisa isi Google Form yang ada di eh, chat. Selanjutnya kita juga masuk ke sesi dengan founder Biowas Promik ini. Eh, Bu Ivon akan menceritakan kisah inspiratif dan eh, tantangan awal mula dalam mendirikan Biowas Promit ini, tantangan yang dihadapi ketika mengedukasi masyarakat, serta peranan kebun budi dalam mengedukasi di lingkungan. Nah, buat teman-teman yang penasaran, langsung saja kita sambut Ibu Ivon. Pada Ibu Ivon, kami persilahkan. Terima kasih ya, Ci. Dan selamat malam kepada ibu-ibu pengurus BPI. Tidak terasa sudah 3 tahun ya BPI Selamat berjalan. malam. Dan selamat bergabung juga malam ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nah, ini sudah terpilih ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu malam ini terpilih karena mau malam-malam kita ikut Zoom untuk juga sama-sama memperingati hari ulang tahun dari Bewos Promik Indonesia. Terpilih siapa yang memilih? Yang memilih ya tentu saja diri kita sendiri. Malam ini saya akan share beberapa ya insight lah apa yang saya rasakan dan mungkin sedikit cerita tentang Dewas Pramik Indonesia dan juga Kebun Budi. Slide-nya apa sudah terlihat? Nah, jadi Dewas Promik ini cerita perjuangan dan misi Dewas Promik untuk bumi. Maka awal pembukaan cerita saya akan memutarkan video dulu, video yang bercerita tentang bagaimana kalau bumi mencurahkan isi hatinya. Mari kita simak. Aku telah ada 4,5 miliar tahun yang lalu. Aku
Aku telah ada 4,5 miliar tahun yang lalu. Sungai adalah air mataku. Pegunungan adalah pundakku. Padang yang luas adalah dadaku. Danau yang bening adalah bola mataku. Ada yang memanggilku dengan sebutan bumi raya. Ada juga yang memanggilku dengan sebutan alam semesta. Aneka tumbuhan, hewan, serta berbagai bentuk kehidupan termasuk manusia bersandar pada diriku. Awalnya, semua hidup dengan begitu bahagia. Semuanya hidup dengan harmonis dan saling melengkapi. Akan tetapi, manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia dan berakal budi, yang aku harapkan bisa menjaga dan melindungiku, mulai berubah. Mulai timbul nafsu serakah dan ingin menguasaiku. Dan karena manusia memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan makhluk lain, mereka mulai menindas yang lemah, yang tidak bisa berbicara. Bahkan makhluk lainnya yang lemah itu dibunuh, dikuliti, dan dimakan hanya demi memuaskan nafsunya. Semua bagian dari tubuhku dieksploitasi dan dirusak. Lalu mereka tinggalkan begitu saja setelah puas mengambil semuanya. Minyak, gas bumi, emas, intan, permata, dan berbagai kekayaan alam lainnya. Taman sukacita yang aku ciptakan sebagai tempat bersandar hidup manusia dan lasa makhluk dirobohkan, diratakan dengan tanah, dan diganti dengan gedung-gedung pencakar langit dan berbagai industri untuk keuntungan manusia. Hutan dan pepohonan sumber kehidupan dibakar, dimusnahkan, hanya demi yang namanya uang, kuasa, dan jabatan. Mereka tidak sadar semua yang aku berikan dengan gratis itu tidak bisa dibeli maupun ditukar dengan apapun yang mereka miliki. Dan akibat ulah manusia pula telah membuat tubuhku jatuh sakit. Manusia tidak sadar bahwa sakitnya tubuhku telah menimbulkan berbagai bencana yang justru akan menghancurkan mereka sendiri. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, serta berbagai jenis wabah penyakit yang ada. Semuanya ada karena ulah manusia sendiri. Kemudian karena keegoisan dan rasa ingin menguasai, manusia mulai bertikai, bersaing, dan saling melukai. Berbagai tembok pemisah
kesalahan yang ada di dalam diri manusia telah membuat mereka melupakan semua keharmonisan dan kedamaian yang pernah ada. Peperangan terjadi di mana-mana. Sejarah manusia telah menjadi sejarah saling membunuh dan saling menguasai. Sungguh memilukan. Manusia tidak sadar, aku sudah semakin tua. Tubuhku sudah penuh luka. Seharusnya beradab dan berakal budi tidak segera sadar. Aku akan lumpuh. Manusia tidak menyadari aku adalah satu-satunya sandaran dan tempat bertumpu bagi kelangsungan hidup mereka. Jika manusia terus melukai, menyakiti, dan tidak mempedulikan diriku, mereka telah menyeret dirinya ke dalam jurang kehancuran tanpa mereka sadari. Wahai manusia, apakah kalian mendengarkan suara hatiku? Kasihku kepada semua makhluk termasuk manusia adalah sama, rata, dan adil. Semua mendapatkan oksigen yang sama. Semua mendapatkan sinar matahari dan rembulan yang sama. Semua memiliki kemuliaan hidup yang setara. Jangan lagi saling membunuh. Hentikan pertikaian. Hiduplah kembali sebagai satu keluarga besar. Harmonis dalam kedamaian, seperti awal pertama dulu. Sadarilah, manusia tidak akan mampu bertahan hidup sendiri tanpa alam dan makhluk lainnya. Walaupun hewan dan tumbuhan tidak bisa berbicara, mereka adalah bagian dariku dan juga bagian dari hidupmu. Hormati hak hidup mereka. Cintailah mereka seperti engkau mencintai dirimu. Jangan lagi saling membunuh dan saling membinasakan. Rawat dan jagalah aku yang sudah tua ini, agar diriku mampu bertahan hidup lebih lama dan lebih panjang lagi. Hanya dengan demikian, keberlangsungan hidup manusia baru memiliki jaminan. Aku tidak bisa berbicara. Manusia sebagai makhluk ciptaannya yang berakal budi dan paling mulia sudah semestinya memiliki rasa cinta kasih dan belas kasihan terhadap semua makhluk. Janganlah manusia menempatkan diri di atas segala-galanya, lalu dengan sekendak hati membunuh dan menyakiti makhluk lainnya. Konsep pengagungan diri yang demikian adalah sangat keliru dan tidak beradab. Manusia diharapkan mampu menjadi sang duta semesta yang merawat, melindungi, dan menjaga keseimbangan alam semesta. Berpalinglah ke dalam nuranimu. Mengasihi alam semesta dan laksa makhluk, itu berarti mengasihi kehidupanmu sendiri. Wahai
manusia. Apakah kalian mendengarkanku? Baik, jadi tadi merupakan video yang cukup dalam ya, bahwa menunjukkan dunia kita, bumi kita itu sebenarnya sudah lemah, sudah tidak balance. Maka dari itulah kenapa Biowaspромik juga mendirikan komunitas Biowaspромik Indonesia. Disinilah kita mau mengembalikan tanah, air, dan udara kita. Tiga unsur ini adalah unsur pokok untuk manusia dan hewan lainnya itu bisa hidup di atas bumi, rumah kita satu-satunya. Kalau tanah kita rusak, tanah kita bermasalah, kita nggak bisa menanam, nggak ada pangan. Kalau air kita juga rusak, air kita bermasalah, kita untuk minum pun tidak ada. Dan sekarang di depan mata kita, di zaman kita masih hidup di bumi ini, kita sudah mendengar air mikroplastik. Kalau dulu mungkin kita masih ada transisi di mana dulu tidak ada namanya sayur dibeda-bedakan, sayur yang organik, sayur biasa gitu. Tapi sekarang sudah ada nih sayur organik, sayur yang tidak ada label, sayur hidroponik. Jangan sampai di masa depan di anak cucu kita nanti air pun ada air yang tanpa label, artinya Pak ada mikroplastiknya, lalu ada air filter, air yang sehat dan sebagainya. Termasuk juga udara. Jangan sampai udara itu akhirnya harus dibeli. Padahal alam semesta bumi kita ini memberikannya secara gratis cuma-cuma. Maka dari itu Biowaspромik Indonesia itu dengan Biowaspромik kita mau bagaimana caranya meregenerasi tanah, meregenerasi air, meregenerasi udara. Nah, Biowaspромik Indonesia ini juga kita ingin mau menyadarkan bahwa coba balik Pak. Oke. Menyadarkan bahwa kita manusia ini sehebat apa sih? Teknologi mungkin canggih, AI berkembang dengan pesat. Tetapi manusia tuh sampai detik ini belum mampu menciptakan sebutir nasi. Sebutir nasi untuk kita makan itu perlu tanah, air, udara. Teknologi begitu hebat, AI di mana-mana, ilmu pengetahuan berkembang. Tetapi sehebat-hebatnya manusia harus kita ingat bahwa kita selalu membutuhkan bumi ini untuk kita hidup. Bumi ini untuk kita bertahan. Next. Hidup itu singkat. Kita di dunia ini ada masa hidup kita, ada masa kadar luasanya ya, ada tanggal produksi, ada tanggal kadar luasa gitu ya. Saya pasti akan meninggal. Dan saat saya meninggal, apa yang saya bawa? Lalu apa yang saya tinggalkan? Apakah saya akan tinggalkan sampah? Kalau kita kalkulasi satu hari kita berapa banyak sampah yang kita produksi, lalu sampai umur kadar luasa kita nanti berapa banyak sampah yang kita tinggalkan di bumi. Oke? Apa misi hidup hidup saya? Apakah berkaitan dengan alam, dengan lingkungan, dengan bumi? Adakah panggilan hidup saya atau jalan hidup saya ini berpengaruh positif terhadap bumi yang akan saya tinggalkan? Terhadap bumi yang sudah saya tumpangi, saya sudah diizinkan tinggal, menikmati sumber dari tanah, air, udaranya. Apakah ada rasa untuk mengembalikan kebaikan tersebut? Adakah rasa untuk juga memberikan kebaikan-kebaikan tersebut langgeng lanjut sampai anak cucu berikutnya? Tantangan dalam mengedukasi pengolahan sampah organik ya, terutama selama ini tentu ada sekali ya. Bapak Ibu edukator juga pasti ngerasain. Poin pertama itu adalah tidak ada yang praktik. Hanya dengar-dengar, oh bagus ya, oh selamat Bu Ivon dapat penghargaan, oh keren banget ya. Tapi habis pulang tidak langsung praktik. Gak dipraktekkan, tidak diterapkan, tidak dipilah sampahnya. Kenapa? Nah, karena kalau mau praktik harus sudah sempurna dulu. Saya nggak punya pot, saya harus punya sekop. Saya nanti belum beli ini, belum punya itu, belum bisa milah plastiknya. Tidak tidak mau praktik karena belum sempurna. Padahal sampahnya selalu ada setiap hari dan ada setiap hari.
Tidak ada panggilan atau kepedulian. Ini yang paling krusial. Walaupun kita edukator kadang sudah edukasi, kasih informasi. Kenapa adanya Biowaspodpromik? Karena sebelum ada Biowaspodpromik, saya mengedukasi pengolahan sampah organik dengan kompos, Tara Takakura, biopori, dengan magot, cacing, dan lain sebagainya. Kendalanya itu banyak. Lama, sampah adanya setiap hari. Nanti apa? Nggak ada tempat untuk naruh sampah-sampah berikutnya. Rumah saya kecil. Terus, saya nggak bisa bikin biopori. Lahan saya udah di semen semua. Saya ada di tengah kota. Atau tanah saya keras, bikin lubang sedalam itu sulit. Juga bisa, oh kalau pakai maggot atau cacing saya geli. Ngeliat binatang begitu geli, nanti masuk rumah, segala macam, segala macam. Sampai akhirnya Biowaspodpromik menawarkan solusi. 1 detik aja deh Bapak Ibu. Tanpa mengundang lalat, nggak pakai bau, langsung bisa digunakan. Ujung-ujungnya tidak ada panggilan, tanggung jawab dan kasih tadi itu, dan tidak ada kepedulian, maka sehebat apapun inovasinya juga tidak bisa jalan. Tidak ada rasa bersalah atau urgensi ketika misalnya, sampahku banyak nih, ya udah diikat aja. Nanti juga ada tukang sampah yang ambil, ya udah dilempar aja di sungai atau parit depan depan rumah. Oh, memang nggak disediain tempat sampah oleh pemerintah, yang disalahkan pemerintah terus. Karena memang di daerah saya ini untuk sistem sampahnya belum jelas. Jadi sampah kita bakar, sampah kita segala macam cara, tidak ada rasa bersalah bahwa setiap hari saya menyampah loh. Setiap hari itu saya mengotori bumi loh. Setiap hari saya tuh berkontribusi terhadap penumpukan sampah-sampah di TPA. Ini juga sehubungan dengan kita berdekatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional ya, di mana kita tahu bahwa hari peringatan itu ada karena ada korban jiwa dari tumpukan sampah di pembuangan akhir. Next. Dan yang terakhir tuh cepat move on. Kadang kita habis denger edukator, jelasin tentang pengolahan sampah biowas, excitednya luar biasa. Kadang mungkin habis seminar ini atau lihat video tadi, kita tergugah, terenyuh gitu, ngerasa, aduh gimana nih bumi kita bener ya, hanya satu, dan kita harus mulai introspeksi diri dan lain-lain. Tapi nanti begitu ada hal-hal lain yang lebih menarik, kesibukan lain, kita cepat move on. Kita lupa. Kita lupa informasi yang kita dapat, kita lupa untuk berkegiatan tuh sustain atau berkelanjutan atau langgeng seperti itu. Ini gambarannya ya Bapak Ibu, ini yang selalu saya sharing juga bahwa ibaratnya bumi kita ini sudah sekarat. Ibaratnya kita dalam rumah yang kondisinya itu sudah kebakaran, sudah urgent banget, sampah itu kita benar-benar sudah lihat ada di pesisir pantai, di jalan-jalan, pinggir rumah kita, menuju rumah kita, di pinggir-pinggir jalan. Kalau kita buka mata kita akan lihat banyak sampah berserakan di sana. Tapi kita ya santai, minum kopi, main game. Padahal kondisi bumi kita, rumah tempat kita tinggal itu sedang sekarat, kebakaran dengan kondisi urgensi yang tinggi. Jadi balik-balik lagi, bagaimana dengan hati nurani kita? Yang kita kalau sudah tahu, kita sudah dapat informasinya, kalau kita tetap acuh, abai, cuek, bagaimana hati nurani kita? Nah, ini kadang kendala-kendalanya seperti itu. Cenderung abai, cenderung ya udahlah itu bukan urusan saya. Oh, saya tidak bisa apa-apa. Padahal dengan kita melakukan hal-hal kecil, kita juga melakukan perubahan-perubahan besar. Mhm. Baik, di sini ada sebentar. Nah, ketika ada 100 orang yang berbuat di misalnya dalam wadah komunitas Biowaspodpromik Indonesia, kita ada 100 orang yang mulai berbuat, mulai mengolah sampah, mulai memilah sampah dulu deh, mengolah, mengedukasi, maka saya pastikan saya adalah satu orang dari 100 orang tersebut. Kalau ada 10 orang yang berbuat, maka saya juga pastikan
saya salah satunya dari 10 orang tersebut. Ketika hanya satu orang yang berbuat, maka saya pastikan satu orang itu adalah saya. Kita harus punya prinsip seperti ini, Bapak Ibu. Jangan menunggu orang lain. Jangan kita terus-menerus, tunggu rame, ikut aja yang viral-viral, ikut aja yang tren-tren gitu. Saya pernah dan sering sebenarnya ditanya, kalau Biowaspromik sehebat ini, kenapa nggak viral? Kenapa nggak heboh? Mohon maaf, saya selalu menjawab, saya tidak cari viral dan saya tidak cari heboh. Saya cari sustain. Yang kami inginkan itu adalah keberlangsungan. Buat apa viral, buat apa heboh, tapi itu ikut ramai habis itu hilang. Yang saya mau, yang kami mau, yang BPI mau itu adalah kita terus berbuat dan terus berbuat. Mulai dari hal-hal yang kecil untuk perubahan-perubahan yang besar. Nah, apa yang misalnya Bu Ivon buat nih? Apa yang misalnya tim-tim inti atau orang-orang yang di Palembang buat, lakukan, kerjakan. Di Palembang, di Banyuasin tepatnya, nggak jauh dari sini, saya punya sahabat, teman, partner, dia memiliki tanah. Suami istri ini memiliki tanah. Dan mereka bilang, Ivon, kamu buat untuk pengolahan sampah, manfaatkan sampah-sampah organik itu menjadi pangan. Jadi kebun budi ini kita olah sampah-sampah yang sudah dipilah, organiknya tidak menumpuk di TPA dan meledak jadi gas metan dan sebagainya, tapi kita bawa ke lahan tersebut. Lahan tersebut tuh tadinya seperti yang dilihat keras, ya, tidak ada kehidupan. Dan awal-awal itu kami juga nyari-nyari sampah organik yang sudah dipilah itu sulit. Tapi mau nggak mau harus kita dapatkan apapun caranya sampai akhirnya sudah ada langganan, sampah organik sudah ada milah, dan dari tumpukan sampah itu kita bisa menghasilkan pangan. Itu yang paling penting. Karena sekarang Pak Presiden juga selalu merasa bahwa pangan itu adalah titik krusial sebuah negara. Negara yang maju, berkembang, hebat, kalau nggak ada pangan, pangannya tidak mandiri, maka itu juga merupakan kelemahan sebuah negara. Pangan yang kita hasilkan ini dari regenerasi tanah yang rusak. Juga bisa kita tanam di perkarangan kita sendiri. Next. Kita lihat tentang